Bonjour, madame. Oui. Comment ça va? Vous allez bien? Apa kabar Ça hari va ini? bien, madame. Bung, ada beberapa teman yang mungkin nanti bergabung terlambat karena ada kegiatan, ada kegiatan apa di kampus? Kok ada tes genos? Akan ada acara apa di kampus? FBS Peta, madam. Apa itu? Udah nggak pernah ke Ulang kampus. tahunnya FBS. Oh iya, aku nggak pernah dengar ya. Iya. Ada acara apa? Akan mengadakan apa? Virtual juga pasti. Sebagian offline, madam. Oh ya? Emang akan ada yang datang, diundang? Ada, madam. Sudah ada kegiatan offline ya? Oke, Bong. Seperti yang sudah saya kirimkan di grup ya tentang strategi belajar produktif dan kreatif. Strategi belajar produktif dan kreatif. Apa tujuan strategi belajar ini? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Strategi yang berciri apa gitu. Dan termasuk dalam aliran apa? Kalau kita hubungkan dengan awal pembelajaran kita pada teori pembelajaran behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, strategi belajar produktif dan kreatif ini masuk dalam aliran pendekatan yang mana? Konstruktif, madam. Jadi kalau konstruktivisme harus membangun apa cirinya? Sesuai dengan namanya ya, mengkonstruk itu membangun. Jadi membangun apa dalam hal ini? Berpikir kreatif, madam. Kreatif, kemudian apa lagi? Kalau menerapkan strategi konstruktif itu harus bagaimana? Kreatif, lalu ciri kelas yang kreatif yang seperti apa? Menerapkan konsep dan materi yang diterima, madam, saat pembelajaran. Menerapkan teori. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa Perancis bagaimana ya caranya ya? Kalau kita di dalam sebuah kelas, bagaimana menerapkan strategi konstruktif, ya, produktif dan kreatif ini? Contohnya misalnya, tadi ada yang menyampaikan menerapkan teori ya di pembelajaran kemudian dalam sebuah kegiatan. Jadi kira-kira contohnya seperti apa? Ada yang bisa memberi contoh? Prancis, madam, di dalam kelas. Ya, lebih keras, Sarah. Berbicara dalam bahasa Prancis di dalam kelas seperti menjawab versi buku, seperti itu, madam. Ya. Supaya bisa menjawab berarti harus diapakan? Supaya saya bisa menjawab Mercy, itu berarti saya harus diberi apa? Plus, madam. Ya. Kalau stimulus itu masuknya nanti behaviorisme, ya kan? Kalau konstruktivisme berarti harus diberi apa? Supaya di teorinya itu bisa diterapkan, harus ada apa? Contohnya. Konsep, madam. Konsep, lalu langkah-langkah di dalam penerapan strategi produktif dan kreatif apa? Coba dilihat. Langkah-langkah menerapkan strategi orientasi, madam. orientasi. Yang pertama apa langkah pertama? Orientasi, madam. Orientasi itu apa sih orientasi? Orientasi itu apa? Di bahasa Prancis. Kesepakatan dalam belajar. Tujuan, madam. Ya? Menerapkan Kesepakatan dalam belajar. kesepakatan itu apa lagi? Menetapkan tujuan. Ya, orientasi itu saya mempunyai orientasi itu artinya saya mempunyai tujuan. Jadi harus menetapkan dulu tujuannya ya. Jadi orientasi di bahasa Prancis juga ada verbe s'orienter ya. Verbe s'orienter itu artinya saya bertujuan ya. Je m'oriente itu saya mempunyai tujuan. Ya, orientasi itu artinya tujuan, menetapkan tujuan.
Ya, orientasi yang kedua apa? Langkah kedua. Eksplorasi, Madam. Eksplorasi, kegiatan yang termasuk dalam eksplorasi apa misalnya? Melakukan observasi, Madam. Melakukan observasi. Kalau dalam bahasa Perancis ada yang bisa menjelaskan nggak misalnya? Eksplorasi dalam pembelajaran bahasa Perancis yang sudah kalian lakukan misalnya dari semester 1, 2, sekarang 3. Apakah walaupun dalam pembelajaran daring gitu ya, kalian pasti pernah melakukan sebuah eksplorasi. Apa yang kegiatan eksplorasi yang kalian lakukan? Mencari kosakata, Madam, dan mencoba Mencari kosakata. Dari mana mencari kosakatanya misalnya? bisa dari internet, YouTube, dan kamu. Ya, jadi mencari ya kosakata misalnya untuk yang digunakan dalam berbicara. Jadi mencari kosakata pada tema-tema tertentu, kosakata yang digunakan untuk bercerita tentang liburan itu berarti apa saja misalnya, atau kosakata tentang perpustakaan. Kalau di perpustakaan itu ada apa saja misalnya, dan itu dilakukan misalnya dengan membaca situs, atau kemudian membaca buku taksi misalnya. Eksplorasi. Yang ketiga apa? Setelah eksplorasi, Interpretasi. yang ketiga Interpretasi. interpretasi. Kegiatannya apa interpretasi di dalam kelas? Diskusi, Madam. Berdiskusi, kemudian tanya jawab ya. Setelah interpretasi, rekreasi. Ini sama dengan rekreasi yang artinya liburan enggak? Kalau kita kan rekreasi itu memiliki interpretasi gitu kan. Ada rekreasi, ada interpretasi. Rekreasi itu sesuatu yang jalan-jalan. Kalau yang di sini dalam hal ini rekre ya, dipisah, ada rekreasi. Jadi Mengulang. Membuat suatu kreasi. Re itu artinya apa re? Awalan re itu kalau dalam bahasa Perancis Kembali. mengkreasi kembali misalnya ya kan, belajar tentang tadi orientasinya sebagai dosen, sebagai kalian sebagai guru menetapkan tujuan orientasi ya, bahwa hari ini kita belajar tentang menanyakan arah misalnya ya, demander la direction, misalnya bertanya tentang arah, menanyakan arah pada orang lain. Jadi itu orientasinya. Kemudian bagian kedua eksplorasi. Eksplorasi itu guru dapat memberikan bacaan-bacaan, contoh-contoh dialog ya kan, yang atau misalnya ekspresion itu apa sih? Ungkapan-ungkapan, cara bertanya arah, misalnya cara bertanya arah yang standar, yang soutenu, yang formal, misalnya. Kalau bertanya arah kan kepada orang yang kita baru kenal misalnya, ya, memberi contoh ada yang menggunakan eske, ada yang menggunakan kalimat tanya inversi misalnya, atau menggunakan bentuk kondisional présent. Jadi guru memberikan contoh-contoh kalimat yang digunakan untuk menanyakan arah. Kemudian apa yang dilakukan oleh siswa dalam eksplorasi misalnya? Bertanya arah untuk kepada siapa? Misalnya kepada orang yang lebih tua, orang yang sama, kira-kira usianya sama, misalnya. Ya, kemudian yang interpretasi, apa tadi interpretasi? Kegiatan interpretasi? Diskusi, Madam. Jadi misalnya guru ya di dalam ya kan? Kemudian
guru menciptakan ya kelompok-kelompok kecil siswa, dibuat dalam bentuk kelompok, kemudian diminta untuk berdiskusi, ya kan? Apa yang bisa dilakukan untuk membuat dialog, ya kan? Jadi diskusi dulu kan, bertanya dan saling memberikan ide ya. Kalau contoh bertanya arah misalnya antara siapa dan siapa, misalnya menentukan ya kan, menentukan bentuk-bentuk kalimat yang akan digunakan misalnya. Ya, kemudian bagian rekreasi ya kan, menerapkan tadi ungkapan-ungkapan untuk bertanya arah ke dalam sebuah jeu de rôle, ya, permainan peran dalam dialog-dialog. Jadi kelompok yang sudah dibuat tadi ya kan merekreasi kalimat yang sudah diberikan oleh guru dalam bentuk permainan peran. Ya, itu untuk kelas bahasa, contoh dalam kelas bahasa. Jadi menciptakan kembali ya berdasarkan situasi yang sudah dipilih di dalam kelompok tadi. Setelah rekreasi apa? Kalau dalam pembelajaran Evaluasi. Jadi evaluasi itu apa ya? Tentu sesuai dengan namanya. Mengevaluasi berarti melakukan penilaian. Apa yang dinilai dalam hal ini? Kalau guru, Proses belajar siswa. Ya. Jadi penilaian itu ada penilaian proses, ada yang penilaian akhir proses gitu. Jadi kalau penilaian proses itu dilihat dari awal tadi ketika tahap orientasi, kemudian eksplorasi, interpretasi, kemudian rekreasi, apakah siswa itu ikut berpartisipasi misalnya, ya, ikut menjawab, ikut memberikan ide, membantu teman yang lain, itu yang dilakukan dalam penilaian proses. Jadi guru juga melakukan penilaian proses. Nah, kalau penilaian produk, artinya penilaian hasil yang berorientasi pada hasil, misalnya tadi setelah bermain peran dilihat bagaimana pengucapannya, yang dinilai ya jadi pengucapan, kalau produksi yang oral dari pengucapan misalnya, kemudian apakah penggunaan kata-katanya sudah tepat misalnya, kemudian dari unsur sosiolinguistiknya itu sudah tepat. Sosiolinguistik itu misalnya dalam situasi yang tepat, misalnya menggunakan tutur kata yang sesuai dengan antar penuturnya misalnya, ya. Gitu. Jadi penilaian evaluasi ini menilai dari awal sampai akhir kegiatan, ya. Jadi apakah siswa itu kreatif dan produktif? Bagaimana dia menciptakan ya kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif tadi, menerapkan teori yang sudah dipelajari dalam sebuah kegiatan. Berikutnya tentang kelemahannya apa strategi ini? Tidak siapan guru dalam memberikan Ketidaksiapan guru. Yang kedua, membutuhkan waktu yang panjang dan fleksibel. ya karena perlu ada eksplorasi, kemudian harus ada interpretasi gitu ya. Jadi guru harus benar-benar mempersiapkan supaya kelas tersebut itu kreatif, siswa mampu berpartisipasi dalam kelas itu ya, terlebih kalau situasi yang seperti saat ini gitu ya, yang tidak bertemu muka, tidak bertemu langsung, jadi pembelajarannya itu tidak langsung, maka strategi ini ya akan sulit untuk diterapkan jika memerlukan kegiatan-kegiatan yang berbentuk fisik. Jadi ketika harus produktifnya dalam bentuk fisik, bertemu, ya, menilai kegiatan siswa itu sulit karena contohnya misalnya saat ini saya kan tidak bisa memandang wajah karena semuanya pakai foto ya kan. Bagaimana saya bisa melihat bahwa siswa itu ya
berorientasi yang sama gitu dalam pembelajaran. Apakah mahasiswa itu sudah membaca materi misalnya. Jadi hal-hal untuk menciptakan produktif dan kreatif ini memiliki halangan-halangan, tentu kesiapan guru ya itu yang utama. Yang kedua waktu ya, karena harus tadi bagian ada rekreasinya ya, harus menciptakan kembali. Maka diperlukan waktu ya. Kemudian penilaian ya, penilaian tentu harus menilai prosesnya ya kan, yang disebut dengan kreatif dan produktif kan tidak bisa dinilai dari hasil akhirnya saja ya, tetapi seorang yang kreatif itu berarti misalnya tadi bagaimana dia bisa memberikan ide-ide di dalam kelas pada tahap interpretasi misalnya ya kan. Bagaimana dia bisa membantu teman yang lainnya, bagaimana dia bisa mengorganisir kelas kelompoknya misalnya seperti itu. Itu yang perlu dilakukan dalam bentuk evaluasi proses. Kalau evaluasi hasilnya tentu ketika sudah pada tahap rekreasi itu disesuaikan dengan orientasi di awal, tujuannya apa pembelajaran ini. Ya. Bahan berikutnya apa? Materi berikutnya tentang apa? Strategi pembelajaran kreatif produktif dengan pembelajaran Oh ya, sebelum itu ya, sumber. Bisa lihat gambarnya? Belum, Madam. Sudah, Madam. Sudah, Madam. Gambar apa itu? Anak-anak sedang bermain. Anak-anak sedang bermain. Kira-kira apa itu? Apa kita kata itu sebuah taman bermain, mall? Apakah itu sebuah tempat bermain? Madam. Ya? Menurut kalian itu apa? Sebuah tempat bermain? Sekolah, Madam. Tingkat apa sekolah? Kalau menurut kalian sekolah itu tingkat apa? PAUD, Madam. PAUD? TK mungkin, Madam. Ya. Sekarang Madam. hubungkan dengan strategi produktif dan kreatif bahasan kita. Nah, kegiatan apa yang mereka lakukan di sini? Apa yang sedang mereka lakukan? Ini 3 siswa, terus di belakang ada 1 siswa PAUD ini. Menciptakan karya, Madam. Menciptakan karya dengan media apa? Lego. Kalau kalian sebagai guru ya, mengapa guru memberikan ya Lego ini ya kepada siswa? Kalau kita hubungkan dengan strategi belajar produktif dan kreatif ini, kira-kira apa ya tujuan gurunya itu memberikan Lego di dalam kelas pada kelas PAUD? Agar kreativitas siswanya dapat terasah, Madam, melalui bahan ajar yang telah diberikan. Secara konkret apa ya? Kalau tujuan pembelajaran itu kan konkret, misalnya dapat melafalkan bunyi je kalau dalam bahasa Perancis misalnya, atau dapat menanyakan arah dalam bahasa Perancis misalnya. Tujuan itu kan presis ya, selalu konkret, jelas. Jadi kalau tujuan ini kira-kira apa yang bisa kalian tetapkan? Kalau kalian bisa mampu mengkreasikan sesuatu, Madam. Coba tunjuk jadi nggak bareng-bareng. Kreatif, Madam. Nggak ada yang muncul, jadi saya nggak bisa melihat ini siapa yang bicara. Dapat berpikir kreatif, Madam. Dalam apa? Berpikir kreatif kan sangat luas. Kalau situasi yang seperti ini, namanya saja strategi produktif dan kreatif, tentu belajar kreatif, tapi konteks konkret, tahu artinya konkret ya, nyata. Maksudnya mengapa Lego gitu, supaya apa gitu.
tujuannya. Kreatif yang seperti apa gitu maksud saya. Ada yang bisa memberikan contoh tujuan pembelajaran yang konkret. Yang konkret itu yang hasilnya kan bisa terukur. Oh, membentuk orang, gitu ya, membentuk orang dari Lego kotak Lego misalnya. Itu kan tujuan, salah satu tujuan. Nah, ini berarti apa tujuannya itu? Yang nyata. Mengkreasikan sesuatu dari yang sudah dipahami, Madam. Gunakan kata sesuatu. Kalau sesuatu itu kan abstrak. Ini kan sudah jelas bahannya Lego. Semua barang yang ada di kelas PAUD itu kan punya tujuan, ya. Nah, sekarang Lego ini kalau kita digunakan dalam strategi belajar produktif dan kreatif. Jadi menggunakan Lego untuk misalnya itu tujuannya. Jadi pembelajaran menggunakan Lego untuk apa gitu. Yang konkret. Untuk mengenal warna, Madam, misalnya. Warna misalnya, ya kan Lego itu kan memiliki warna berbeda-beda. Apalagi untuk pembelajaran Membedakan bentuk, Madam. Bentuknya, Madam. bentuk, jadi bentuk benda, ada bulat, kotak, apalagi. Ya, itu yang disebut dengan tujuan. Ya. Orientasi apalagi? Dari gambar ini, apa yang bisa kalian tetapkan orientasi tujuan? Membuat suatu bentuk, Madam. Ya tadi membuat suatu bentuk apa gitu. Jangan pakai suatu, jangan pakai suatu. Suatu itu yang abstrak. Membentuk apa misalnya? Membuat apa? Seperti menyusun Lego. Menyusun Lego. Jadi Bangunan seperti itu, Madam, yang tinggi gitu. membentuk Lego menjadi bangunan rumah gitu. Saya kan Lego tuh ada yang bagian atap, ada yang bagian kotak-kotak sebagai temboknya misalnya. Jadi yang dimaksud dengan kreatif dan produktif itu nanti akan dilihat bagaimana siswa-siswa PAUD ini ya kan memilih barang-barang Lego, ya, memilih Lego dengan berbagai bentuk itu, kemudian menciptakan bangunan sesuai imajinasi mereka, ya kan? Di sini 3 anak ini berdiskusi loh, mereka melakukan sebuah interpretasi misalnya. Kalau kamu mau bikin mobil, ya rodanya yang mana misalnya. Jadi ketika mereka ngobrol seperti ini dalam kelas PAUD itu yang dilakukan interpretasinya, ya. Jadi bereksplorasi, mengenal benda-benda, ya kan, melakukan tadi orientasinya, ya kan, guru menerapkan tujuan, kemudian guru mengenalkan Lego ini, ya kan, kita akan bermain dengan Lego, misalnya. Kalau dalam kelas PAUD kan tidak bisa mengutakan kita akan mengerjakan, membuat, gitu kan, langsung kan tidak, tapi kita akan bermain ya dengan Lego, gitu kan, dan dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Kalau tadi tujuan pertama misalnya mengenalkan warna misalnya, ya kan? Kemudian pohon warnanya apa misalnya, sehingga ketika mereka mengingat warna itu ya kan dari bentuk itu tadi. Jadi belajar bentuk, belajar warna. Ya, itu yang disebut dengan tujuan. Kemudian guru ya kan tadi mengajak bereksplorasi, mengenalkan bentuk warnanya. Kemudian mulai ke interpretasi ya kan. Siswa-siswanya itu diminta untuk memilih Lego-Lego yang mereka sukai gitu kan. Kemudian ke rekreasi misalnya dari yang dipilih itu bisakah mereka ya kan membentuk benda-benda ya kan sesuai dengan imajinasi. Kalau di dalam PAUD itu kan lebih pada berkreasi sesuai dengan imajinasinya. Atau misalnya guru memberikan contoh bangunan rumah, bisakah dia meniru rumah yang seperti dibuat bu gurunya atau justru bisa membuat bentuk yang lain misalnya. Jadi rekreasi itu. Ya, ini contoh di dalam kelas PAUD ya kan menggunakan benda ya kan untuk melakukan
bentuk pembelajaran produktif dan kreatif, mulai dari imitasi, kemudian memproduksi, ya, merekreasi. Gitu. Ini di dalam PAUD tentunya, ya, pendekatannya tentu berbeda, ya. Kalau kita terapkan pada tingkat pembelajar yang berbeda dalam PAUD, tentu konsepnya adalah konsep yang bermain, kemudian meniru, kemudian berekreasi, gitu, ya. Nah, sekarang coba kalau kalian lihat yang berikutnya. Kalau yang ini, menurut kalian kelas tingkat apa pembelajarnya? Sudah bisa lihat gambarnya? Sudah, Tingkatnya berbeda sama dengan yang tadi. Tingkat sekolah dasar, Sekolah dasar, Madam. Sekolah dasar, ya, bisa jadi sekolah dasar. Menurut kalian bagaimana yang menerapkan strategi belajar produktif dan kreatif di kelas sekolah dasar, di tingkat sekolah dasar? Apa yang bisa dilakukan? Ini sedang apa kira-kira? Sekarang coba, siapa yang bisa menginterpretasi gambar ini? Siapa yang bisa menginterpretasi, ya, memahami, kemudian menggabungkan informasi-informasi yang ada dalam gambar dalam sebuah deskripsi, itu yang disebut interpretasi ini. Siapa yang bisa kira-kira menginterpretasikan gambar ini? Apa yang dilakukan, siapa, kira-kira melakukan apa, dan menurut kalian kalau dihubungkan dengan strategi belajar produktif dan kreatif ini, apakah mencerminkan hal itu misalnya? sedang tanya jawab mungkin, Madam. Coba, ada yang bisa secara sistematis menjelaskan ini adalah gambar bla bla bla, begini, melakukan ini, apa-apa-apa. Ini berhubungan, saya ingin tahu juga bagaimana imajinasi kalian, karena imajinasi itu, ya, ketika menginterpretasi gambar itu perlu ketika dalam produksi oral ataupun dalam produksi ekrit, ya, menceritakan gambar, bercerita berdasarkan gambar misalnya, ya. Itu perlu interpretasi yang dalam. Jadi orang menghayal itu kan bukan sembarang, gitu ya. Nah, saya ingin tahu kemampuan kalian sebagai mahasiswa jurusan bahasa dalam menginterpretasi gambar menjadi sebuah narasi. Siapa yang mau mencoba? Madam Sarah. Ya, silakan Sarah. Jika dilihat dari gambar, seorang guru laki-laki ini merupakan guru bahasa Inggris, ya, bisa dilihat dari papan tulis di belakang ada tulisan hundreds sama thousand. Jadi ini mungkin ceritanya seorang guru ini sedang memberikan pertanyaan kepada muridnya, lalu mungkin yang murid-murid yang tunjuk tangan ini mereka bisa menjawabnya sehingga mereka angkat tangan. Ada lagi yang lainnya? Muhammadah Maulia. Ya, silakan Aulia. Dilihat dari gambar itu terdapat tulisan di papan tulis, yaitu gabungan dari huruf-huruf. Jadi menurut saya ini tingkat sebelumnya, Madam. Kalau yang sebelumnya kan kayak masih pengenalan gitu, pengenalan huruf, angka, warna, seperti itu. Nah, di tingkat selanjutnya ini sudah merangkai kata-kata. Jadi lebih ke penerapan di tingkat selanjutnya, Madam, oleh siswa-siswa. Apa yang mereka terapkan di sini? Kira-kira dari gambar ini penerapan apa? Materinya apa? Penerapan ini, Madam, huruf. Penerapan angka, Madam. Penerapan angka. Angka apa, Huruf, Sar? Madam. Angka dari ratusan hingga ribuan. Matematika, urutan angka maksudnya? Iya, Madam. Dalam bahasa Inggris.
Yang lainnya, siapa yang bisa menginterpretasi gambar ini? Saya hanya perlu kalian menginterpretasi gambar ini dulu. Ingin tahu kemampuan kalian dalam menginterpretasi sebuah gambar, kemudian membuat sebuah narasi dari gambar itu. Karena tidak mudah, ya. Bercerita berdasarkan gambar itu kalau tidak memiliki kemampuan untuk interpretasi itu sulit, walaupun sudah dibantu dengan gambar. Balkis, coba Balkis. Menurut Balkis, narasikan gambar ini, Balkis. Deskripsi gambar ini menurut Balkis. Maaf, Madam, masih di mute, Madam. Balkis ada di sini? Tidak ada yang berkenan membuka kamera? Sekedar 5 menit saja. Baik, Madam. Balkis tidak ada? Rizky. Coba interpretasi Rizky dari gambar ini apa, Rizky? Kegiatan pembelajaran dalam mengenal huruf, kemudian menyusun huruf tersebut menjadi kata lalu kalimat, Madam. Jelaskan tingkatnya apa, terus sedang apa, gambar itu, deskripsikan aja gambar itu. Pembelajaran di tingkat SD, seorang guru sedang menjelaskan mengenai huruf. Kemudian guru tersebut bertanya kepada siswanya, dari huruf tersebut kata-kata apa yang bisa terbentuk atau kalimat apa. Coba lihat yang ada di papan itu. Saya tertarik tuh yang ada di papan itu loh. Ada yang bisa membaca nggak yang ada di papan itu? Gambarnya cukup jelas nggak? Terbaca? Cukup jelas, Madam. Coba perhatikan itu tulisan-tulisan yang ada di papan itu. Yang ada huruf majuskul, huruf kapital, dan huruf kecil-kecil, huruf minuskul yang ada di bawahnya itu. Ada yang bisa membaca? Siapa yang bisa membaca? Mungkin Ada itu yang division, Madam. Ya, yang paling atas apa tuh yang paling besar ya? Yang kapital. Pemdas, Pemdas. Madam. Madam. Pemdas itu kalau melihat gambarnya merupakan sebuah apa sih yang dibuat oleh guru ini, yang ditulis guru ini sebuah Singkatan. singkatan, ya kan? Jadi guru sudah melakukan sebuah strategi supaya apa? Supaya siswa mudah mengingat. Ya, dia membuat singkatan yang lebih pendek, ya, Pemdas. P-nya itu dari kemudian Eksponen. Eksponen. Multiplication. multiplication, ya kan? Dan D-nya Division. Division. A, Addition. Addition. S, Subtraction. abstraction. Ya. Itu kan kalau kita mungkin saya rasa kalian tahu bahasa Inggris sedikit-sedikit ya, itu kan istilah-istilah dalam matematika, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, ya, supaya guru itu tahu bahwa ada istilahnya apa sih kalau di bahasa Indonesia itu
hitung apa ya istilahnya kalau dalam matematika sih jadi lupa ya. Jadi guru itu membuat strategi bagaimana supaya siswa itu tahu proses dalam matematika itu apa saja. Oh, ada PEMDAS ya, dengan mengingat 5 huruf ya jadi sebuah kata ya, siswa akan lebih mudah mengingat ya. Saya lupa istilah dalam bahasa Indonesianya ya. Itu. Nah, kemudian yang di samping itu adalah apa? Di samping kata PEMDAS yang ada garis-garis-garis itu. Ada 100,000. Itu menurut kalian apa ya? Guru membuat apa ini? Tingkatan angka, Madam. Seperti satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ya, posisi dalam angka ya. Diberi garis ya, kemudian ke bawah ya kan. Jadi mengapa guru itu menulisnya ke bawah misalnya ya. Jadi bahkan ketika menulis itu kan sudah sebuah strategi ya kan, ditulis ke arah bawah, tidak diberi langsung secara teori ditulis A, B, C, tidak ya, tapi posisinya dari yang paling kanan atau yang dari paling kiri gitu kan. Jadi strategi produktif dan kreatif ini gurunya juga harus produktif ya kan, dan kreatif dalam menciptakan situasi supaya ya kelasnya ini jadi aktif, kelasnya itu kemudian dia dapat menerapkan teori yang disampaikan secara kreatif oleh guru ini nanti bisa direkreasikan dalam aktivitas di kelas. Ya, kita lihat tingkat yang lainnya lagi. Ya, bentar, mungkin belum nampak. Sudah nampak gambarnya? Sudah, Madam. Tingkat pembelajarnya lebih tinggikah dari yang tadi? Yang ada Lebih, Madam. Ini kira-kira kelas apa ya? SMA. SMA, Madam. Jadi SMA. SMP, Madam. Kalau melihat pada proses berpikir siswa SD dan SMP, SMA itu sama nggak? Berbeda. Tidak, Madam. Sudah SMA, kalau sudah SMA itu bagaimana menurut kalian? Strategi belajar produktif dan kreatif yang sesuai yang seperti apa? Kalau untuk level SMA apalagi, kalian nanti kan akan berpraktek ya kan, melakukan praktek pembelajaran itu di SMA ya. Bahasa Perancis itu kan adanya di tempat kita kan di SMA. Jadi kita perlu tahu bagaimana psikologi ya dari peserta didik. Nah, bagaimana menurut kalian psikologi peserta didik siswa SMA? Secara psikologi bagaimana sih karakter peserta didik tingkat ini? Lebih kritis berpikir. Lebih kritis apalagi? Bagaimana karakter? Apalagi kita hubungkan kalau misalnya sosio dan afektif ya kan, kita kan perlu tahu bagaimana. Ini fokusnya kepada produktif dan kreatif kegiatan yang ada di kelas. Nah, sebelum mencapai tingkat kegiatan yang produktif dan kreatif, kan perlu tahu karakter dari pembelajarnya. Jadi kalau karakter ini kan termasuk remaja akhir ya, siswa SMA itu kan termasuk remaja akhir. 18 tahun itu kan sudah termasuk remaja akhir ya, sampai dengan 18. Jadi bagaimana menurut kalian ya? Karakter kalian ini sudah termasuk remaja akhir, jadi saya kira sudah mampu mendeskripsikan bagaimana sih karakternya bukan mahasiswa, siswa-siswa SMA yang belum terlalu lama lulus ya kan? Kritis, kemudian apa lagi? Selain kritis. Bisa bekerja kelompok maupun mandiri, Madam. Belajar kelompok dan mandiri gitu ya. Jadi tidak perlu
terus-menerus didampingi atau diberikan penjelasan oleh guru, apalagi? Rasa ingin tahu. Keingintahuannya besar, apalagi? Lebih memiliki kesadaran akan pentingnya belajar, Madam. Kesabaran? Iya, Kesadaran, Madam. Kesadaran. memiliki kesadaran bahwa dia butuh untuk belajar itu ya. Terus apa lagi? Pemahamannya lebih cepat, Madam. Memiliki pemahaman yang lebih cepat, ya kan? Berpikir secara logis, ya kan? Nah, kalau dengan karakter-karakter yang seperti itu, kira-kira strategi produktif dan kreatif yang seperti apa yang bisa diterapkan untuk di kelas SMA? Supaya karakter yang dimiliki itu kan karakter-karakter yang positif ya. Karakter positif yang sudah dimiliki secara alamiah, secara psikologis untuk peserta didik, apa yang bisa dikembangkan agar tercipta strategi belajar produktif dan kreatif? Siapa yang bisa memberikan ide? Kita hubungkan dengan langkah-langkah tadi misalnya. Pada orientasi apa yang bisa dilakukan? Misalnya pada eksplorasi apa, interpretasi apa, pada rekreasi apa misalnya. Tidak harus semuanya, kalian bisa memberi contoh pada salah satu langkahnya. Dengan berdasar kepada, bahasa saya jelek sekali, berdasar kepada atau mengacu kepada karakter yang sudah dimiliki oleh siswa. Untuk tahap eksplorasi, Contohnya, mungkin guru bisa membimbing dan mengarahkan, Madam. ya, bisa lebih konkret penjelasannya. Misalnya bukti kegiatan membimbing dan mengarahkan itu yang seperti apa? Contoh yang konkret dalam kegiatan. Mungkin dalam kegiatan membaca atau mendengarkan bahasa Prancis, guru bisa memberikan bahan ajarnya, apa saja yang harus dipelajari, seperti itu, Madam. Oh, boleh. Apalagi yang lainnya bisa memberikan ide? Boleh di dalam salah satu langkah, tidak semuanya. Guru memberikan kesempatan untuk siswa dalam mendemonstrasikan perilaku dan kreativitas siswa gitu, Madam. Itu Misalnya guru menghargai hasil-hasil pikiran kreatif siswa, terus respect terhadap pertanyaan siswa, ide atau solusi siswa yang mungkin itu bisa dipertanyakan kepada seorang guru, terus menunjukkan gagasan siswa itu memiliki nilai yang mungkin dapat ditanyakan kepada guru dan dijawab. Kira-kira kalau kita masukkan itu di dalam langkah strategi ini, masuk ke langkah apa? Kalau dari interpretasi, Madam. Interpretasi misalnya ya, melakukan sebuah diskusi, tanya jawab, analisis ya. Yang lainnya, tolong berikan ide. Untuk kita khususkan ini kenapa ya? Karena kalian nanti akan menghadapi publik pembelajar ini ya kan, pada publik pembelajar tingkat SMA yang memiliki tadi karakter yang sudah dimiliki secara psikologi ya, psikologi belajar ya. Kalian nanti mungkin sudah ambil mata kuliah psikologi belajar ya? Sudah. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sudah ada. Sudah, Madam. Sudah, Madam. Semester ini, Madam. Jadi mengetahui kan psikologi peserta didiknya. Nah, coba siapa lagi yang bisa memberikan ide? Dalam tahap Ya, Sarah?
eksplorasi mungkin guru bahasa Perancis bisa saat awal guru bisa memberikan kosakata ER untuk mahasiswanya dan memberikan petunjuk cara mengkonjugasikan ke dalam bentuk tresong. Terus di tahap eksplorasi, murid akan diberikan tugas secara berkelompok untuk mencari kosakata ER dan cara mengkonjugasi. Boleh, apalagi yang lainnya. Misalnya itu untuk tujuan pembelajaran gramatikal ya, materi dapat mengkonjugasikan kata kerja berakhiran LR. Yang lainnya lagi, tolong beri contoh yang lainnya. Yang secara sukarelawan, tolong siapa yang mau? Febrian. Adina, Madam. Febrian ada? Bagaimana Febrian? Kegiatannya apa saja dari langkah-langkah produktif dan kreatif strategi? Mungkin membuat suatu karya, Madam. Ya, pada langkah yang mana melakukan apa? Nggak dengar suaranya. Putus-putus tempat saya. Yang lain ada yang bisa? Nuke, apa Nuke? Berikan pendapat Nuke dan contoh. Dalam langkah apa, melakukan apa misalnya. Untuk publik SMA. Mungkin di tahap rekreasi, Madam. Dia Kameranya bisa diaktifkan sebentar, Nuke. Nuke? Ya, silakan. Iya, Madam. Mungkin di tahap rekreasi mereka bisa melakukan kerja kelompok kayak membuat cerita gitu, Madam. Kira-kira tujuan pembelajaran apa, kemudian pada rekreasi melakukan apa? Kalau sebagai guru, tujuan pembelajarannya apa? Orientasinya harus disebutkan, gitu. Kemudian rekreasinya melakukan apa? Siswa diminta menciptakan kembali sebuah apa? Iya, Madam, di rekreasi dalam kerja kelompok membuat suatu cerita mungkin bisa meningkatkan kreativitas dan kerjasama, Madam, antar satu sama lain. Konkret aja, konkretnya. Jelaskan tujuan pembelajarannya apa, orientasinya apa, pada rekreasi kegiatannya apa. Membuat cerita-cerita apa, gitu loh maksud saya. Yang lain, tolong beri ide.
Ya. Yang jelas, jelaskan dulu orientasi tujuan pembelajarannya apa. Kemudian dari langkah yang lain, kalian pilih mana untuk memberikan contoh kegiatan. Supaya bentuk kegiatannya lebih konkret kalau kita tahu tujuan pembelajaran orientasinya. Nailis, Madam. Ya, silahkan Nailis. Mungkin untuk pembahasan keluarga, seperti punya kakak atau tidak, menjelaskan keluarga. Jadi nanti rekreasinya itu siswa bisa membuat cerita mengenai keluarganya, seperti siapa nama ayahnya, usianya, begitu juga untuk ibu, terus dia mempunyai beberapa saudara, namanya juga, hobi-hobinya, dan yang lain, Madam. Ya, bisa ya. Jadi tujuan pembelajarannya tetapkan dulu orientasi, langkah yang pertama ya, orientasi, menetapkan tujuan bersama, ya kan? Yaitu tentang tema keluarga. Kemudian di bagian eksplorasi keluarga itu apa aja hubungannya ya? Oh, anggota keluarga itu siapa saja, diminta untuk menyebutkan, mencari kosakata anggota keluarga. Kemudian kalau bercerita tentang keluarga apalagi? Oh, profesi orang tua misalnya. Terus apa lagi misalnya kesukaannya misalnya ya. Kemudian pada bagian rekreasinya ya kan diminta untuk menceritakan baik secara lisan atau mungkin dalam tulis. Jadi kalau tulis ya berarti membuat teks misalnya kalau di dalam produk song e-grid itu kan kita kelompokkan teks itu dalam jenis-jenis teks ya. Jadi kalau keluarga itu berarti kita akan membuat deskriptif, teks deskriptif misalnya. Jadi menulis teks deskriptif tentang keluarga. Jadi siswa nanti pada bentuk rekreasi, langkah rekreasi akan menulis teks deskriptif tentang keluarga menggunakan kosakata anggota keluarga, sifat, profesi. Ya. Jadi tetapkan dulu tujuannya yang konkret supaya langkah kegiatannya menjadi jelas. Jadi terbiasakan ketika memberi contoh adalah contoh yang konkret, ya. Hindari kata sesuatu, ya, kemudian beberapa misalnya. Hal-hal yang tidak bisa diukur gitu, ya. Jadi nanti kalau dalam kalian membuat RPP misalnya itu kan perlu tujuan yang konkret, ya kan? Tujuan mengkonjugasi, mahasiswa dapat mengkonjugasikan kata kerja berakhiran OR. Itu tujuan yang konkret, bukan siswa dapat belajar konjugasi yang mana misalnya ya. Konjugasi itu kan banyak. Konjugasi yang present, konjugasi kata kerja kelompok apa misalnya. Jadi tetapkan tujuan itu yang konkret. Dalam konteks pembelajaran bahasa itu ada tujuan untuk belajar tata bahasanya, belajar kosakatanya, belajar tentang keterampilan berbahasa, praktek dari kosakata dan gramatikal tadi, ya kan. Kemudian tindak tutur. Tindak tutur itu apa? Jadi tindak tutur itu ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Seperti tadi misalnya bagaimana menanyakan arah. Oh, kalau bertanya arah itu kan berhubungan dengan kesopanan. Oh, kalau kesopanan itu bisakah dia menggunakan bentuk versi atau menggunakan bentuk yang standar atau bentuk yang lebih sopan lagi misalnya itu. Ya, jadi konteks dalam pembelajaran bahasa itu ya juga harus mengacu ke, jadi ketika menerapkan sebuah orientasi ya kan, orientasi itu tidak hanya belajar di strukturnya saja ya. Jadi baik di strategi apapun, sosioafektif, komunikatif, metakognitif ataupun kognitif ya kan. Kalau kita konteksnya dalam pembelajaran bahasa itu harus mengacu kepada pembelajaran kosakata, pembelajaran tata bahasa dan penerapan dalam keterampilan berbahasa. Jadi tidak bisa kita hanya belajar kosakata saja. Terus kosakata itu mau diapain kalau sudah dapat kosakata? Ya, karena bentuk pada apalagi dalam strategi produktif dan kreatif ya, kalau di langkah
rekreasi itu setelah mengumpulkan kata-kata itu, ya kan, pada eksplorasi dia mengumpulkan kata-kata, dia harus menggunakan kata-kata itu dalam rekreasi. Apa yang bisa dilakukan? Nah, rekreasi itu merupakan wujud aplikasinya dalam keterampilan berbahasa. Jadi konteks kita dalam keterampilan berbahasa. Ya, jadi kalau mengacunya ke strategi pembelajaran produktif dan kreatif, itu berpikir konstruktif, gitu kan, membangun bagaimana siswa itu lebih produktif, mampu menyimpulkan sendiri, misalnya mampu mencari bahan untuk dirinya, gitu kan, kemudian mengaplikasikan dalam sebuah aktivitas, ya kan, ya harus konkret di dalam langkah kegiatannya. Langkah kegiatannya tentu mengacu 5 tadi. Jadi dalam RPP tentu orientasi, apa yang dilakukan dalam orientasi. Ya, kalau tingkat SMA itu kan sudah bisa diajak berdiskusi. Tapi kalau misalnya kalian mengajar PAUD gitu, kan nggak mungkin hari ini Bu Guru akan mengajarkan tentang warna, kan tidak bisa seperti itu langsung, ya kan. Jadi psikologi belajar itu perlu dikuasai oleh guru ketika menerapkan sebuah strategi pembelajaran, ya, dan langkah-langkah pembelajaran itu harus mengacu pada strategi yang diacu. Jadi kalau kalian maunya pakai belajar produktif dan kreatif yang itu masuk dalam tataran kelompok konstruktivisme, ya jangan pakai stimulus di dalam langkah-langkah di RPP-nya, jangan deskripsikan stimulus, karena stimulus itu miliknya behaviorisme, stimulus dan respon itu miliknya behaviorisme. Jadi langkah dan kegiatan yang ada di dalam RPP itu, ya, merupakan cerminan dari karakter pendekatan yang kita acu. Kalau kita mengacunya ke behaviorisme, harus ada langkah yang menunjukkan pemberian stimulus dan munculnya respons, kemudian ada reward dan punishment atau reinforcement, ya kan? Gitu. Tapi kalau kita pakai konstruktivisme kan tidak dengan pemberian stimulus, tapi justru membangun bagaimana, ya, di dalam langkah-langkah itu siswa dapat berpikir secara konstruktif, membangun pikirannya sendiri, mengakumulasi informasi yang dia peroleh, kemudian menciptakan kembali, gitu. Jadi baik dalam RPP itu pun harus sudah mencerminkan langkah-langkah dari pendekatan yang kita acu. Dan RPP itu hal yang vital dalam sebuah proses pembelajaran, karena itu akan diterapkan sebagai panduan ketika di dalam kelas. Jadi antara RPP yang ditulis, yang disiapkan, itu harus sinkron dengan kegiatan yang ada di kelas. Itu saja. Jadi di kelas itu guru sudah punya panduan, saya akan melakukan apa hari ini. Itu. Jadi RPP itu adalah bagian yang penting, ya, dalam proses pembelajaran. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Kak? Jadi apa? Ya. Kreatif produktif itu harus diterapkan dalam satu pertemuan penuh, Madam. Dari orientasi sampai ke evaluasi itu harus tidak harus dalam satu pertemuan. Tidak harus. Misalnya rekreasinya itu karena itu kan berhubungan dengan durasi itu tadi, ya, kelemahannya adalah pada durasi. Artinya pada tema-tema tertentu mungkin bisa selesai satu waktu, tapi untuk yang memerlukan rekreasi, yang dia memerlukan harus membuat media misalnya, tentu tidak bisa selesai dalam satu waktu, ya. Dan RPP, ya, ingat, kita konteksnya pada pembelajaran, seorang guru ketika guru menyiapkan RPP itu, ya, itu harus sampai tuntas. Artinya tidak harus satu kali pembelajaran itu harus dituntaskan. Kalau memang belum tuntas, ya berarti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Artinya langkah berikutnya, ya, misalnya hari ini hanya bisa sampai di tahap interpretasi misalnya. Rekreasi itu muncul sebagai tugas, bagian dari tugas, kan berarti tidak di dalam pertemuan langsung, ya kan, sebagai tugas. Atau dilanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk melihat bagaimana. Kalau misalnya anak TK itu kan harus dilihat bagaimana dia bisa membangun rumah dari Lego misalnya, ya. Dia kalau tahu ada permainan-permainan misalnya, bagaimana siswa itu bisa memasukkan bola kepada bentuk yang bulat misalnya, kotak dengan yang kotak misalnya. Itu kan perlu proses pengamatan langsung, gitu ya. Tidak harus selesai, itu tadi kelemahan pada produktif dan kreatif itu memerlukan waktu, tergantung pada tujuan pembelajaran apa yang diacu.
Kalau misalnya pada keterampilan berbahasa yang bisa dilakukan di dalam kelas, di dalam kelompok-kelompok kecil dan dilakukan langsung, ya tentu bisa selesai. Tapi ada yang mungkin tema-tema yang tidak bisa diselesaikan pada satu kali pertemuan. Nah, kalau konteksnya pada SMA, RPP itu harus selesai dulu tujuannya, baru kita bisa berganti ke tujuan pembelajaran yang lain. Jadi satu RPP itu harus tercapai, ya, dan dapat diukur secara indikator, ya, indikatornya dapat diukur. Indikator itu artinya kegiatan siswa itu sudah mengacu pada tujuan pembelajaran, ya, sudah mencapai pada tujuan pembelajaran sehingga bisa diukur, itu berarti RPP-nya sudah tuntas. Tapi kalau siswa itu belum bisa diukur kemampuannya berdasarkan tujuannya, ya, jadi indikatornya tidak muncul pada kegiatan siswa, berarti itu harus diselesaikan dulu, gitu ya. Madam, merci beaucoup. Saya memang mungkin agak masih sulit ya kalau semester 3 itu membayangkan ketika saya mengatakan RPP, langkah-langkah apa, karena kalian mungkin kan belum memang belum belajar pada perencanaan. Jadi mata kuliah ini sebenarnya itu separuh bagian untuk anak-anak semester 6 yang sudah belajar perencanaan, jadi berdampingan. Ketika perencanaan itu mereka membuat RPP, jadi strategi ini membantu mereka gitu. Jadi istilah-istilah dalam RPP sudah familiar. Nah, sekarang ini saya juga je me sens pas à l'aise gitu ya pour expliquer, itu juga merasa ça prend du temps, perlu waktu yang lebih untuk menjelaskan kepada kalian RPP itu yang seperti apa, bagian-bagian dari RPP itu apa, ya, yang dihubungkan dengan strategi. Karena walaupun mata kuliah kita tidak bisa saya hanya bertanya apa definisi strategi belajar produktif dan kreatif, apa ciri konstruktivisme, ciri behaviorisme, tidak. Tapi mencoba mengajak kalian ya untuk melihat pada praktik di kelas. Jadi walaupun mungkin sekarang masih belum bisa memahami apa sih isi RPP, mengapa saya perlu mencerminkan langkah kegiatan sesuai dengan pendekatan yang saya pilih dalam RPP, mungkin masih sulit karena memang belum pelajari tentang perencanaan pembelajaran. Tapi nanti ketika sudah di perencanaan pembelajaran, kalian akan tahu, oh, karena harus menerapkan sebuah pendekatan apa yang saya gunakan, metode apa yang saya gunakan. Nah, pendekatan dan metode yang dipilih itu harus dicerminkan kepada langkah kegiatan. Langkah kegiatan ini menjadi panduan ketika kalian mengajar secara langsung di kelas. Jadi RPP itu catatan, ya, catatan yang dibuat guru, ya, yang berisi tujuan, kegiatan. Tapi bukan suka-suka. Jadi antara tujuan, pendekatan yang dipilih, dan langkah itu harus sinkron. Jadi teori yang sekarang kalian pelajari ini nanti digunakan ketika menerapkan dalam pembuatan RPP. Nah, RPP itu berfungsi membantu kalian ketika akan mengajar di kelas. Jadi tahu menit per menit gitu ya, apa yang bisa dilakukan dalam kelas. Kalau saya memang akan menerapkan behaviorisme, ya kan, stimulus ini saya berikan berapa menit misalnya, itu perlu dimasukkan dalam RPP. Ya. Merci pour aujourd'hui, je termine le cours. Saya akhiri kuliah hari ini, tolong nanti validasi ulang. Bonne journée, au revoir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.